Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live dari Masjid Al-Bayani, acara Isra Mi'raj 1447 Hijriah yang akan diisi oleh penceramah Ustadz Darsi Ahmadan LCMA dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Selanjutnya di Mandina. Bersama adik-adik KKN dari UIN Raden Patah Palembang.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Untuk nada selanjutnya. Bobo, bobo, bobo. Kepada Bapak Saiful Ahyar untuk mempersembahkan sebuah lagu kesayangannya untuk Ibu. Ayo Bapak Saiful. Kita semua di atas besar. Ayo aku ngelek dulu aku. Di atas pusara aku berdoa. Untuk birunya rasa hatiku. Di atas pusara aku menangis sambil berdoa. Sungguh pilunya rasa hatiku. Pilunya
Mana dia? Untuk lagu selanjutnya kami panggil Haja Naimah. Terima kasih kepada MC. Dari
Untuk itu selanjutnya Ibu Remix. Laju.
Untuk lagu selanjutnya kepada Ibu Surya. Ada baterai? Habis baterai. Nyawa baterai nih. Baterai habis. Habis. Ada 3 lagu lagi, 9 kita mulai. 3 lagu lagi. Lagi dulu. Setiap hari
Ibu Adi untuk menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Kamu itu komentar di itu di info kamu. No, kamu komentar di kemana? Ada nggak di sini gede? Ada. Sampai sini no. Oh, tulis komentar. Rate. Iya. Tapi sebina satunya ilmu yang mana Ada bang. Oh mantap, potong yang bergoyang. Semangat. ilmu dunia akhirat wajib untuk dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib untuk dipelajari. Dari kecil engkau mendapat sudah dewasa berguna dari kecilan engkau mendapat sudah dewasa berguna Langsung aja, masuk.
terima kasih dari kedua belah tanah dan perkawalan atas partisipasinya. Oleh istirahat dulu, kita ikuti di arah selanjutnya dan kami partisipasi kembali ke jalan. Silakan. Mahasiswanya juga kalau masih sudah dalam karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi juga ibu-ibu mana kalau bisa masuk juga adik-adik dari anak-anak dari WIN ada maka Pak Imam silakan masuk mengambil akte sebagai untuk anak putri dan anak laki-laki di sebelah kanan, ya, depan kalau kalian kepada protokol dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pejabat pemerintah setempat yang sempat hadir di hadapan kita pada malam hari ini, Ketua RT 08 dan Ketua LK 4 Kecamatan Indralaya, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Haji Dr. Kandidat Darsi Ahmad Elsi MA, yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati ketua sekaligus pengurus Masjid Al-Madani, dan yang kami hormati hadirin sekalian, Bapak, Ibu yang dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Madani, untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku membawa acara pada malam hari ini akan menyampaikan beberapa rangkaian acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan dari ketua sekaligus pengurus Masjid Al-Madani, yang keempat ceramah tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Kandidat Haji Darsi Ahmad Elsi MA, dan yang keenam penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk pada acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Saya kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Kita langsung saja masuk ke acara yang kedua,
yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diberikan oleh Saudara Muhammad Wildan. Kepada Saudara Muhammad Wildan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga yang membaca sekaligus mendengar mendapatkan syafaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke sesi acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari ketua sekaligus pengurus Masjid Al-Madani, Kakanda Denny Pratama SPDI. Kepada Kakanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati Bapak Ibu Anwar dan RT 08, yang terhormat Bapak Kabak Kesra, Bapak Endar JSN, yang terhormat Ibu Dora Mabudaya SDNSI atau mewakili, yang kami muliakan para ustaz dan ustazah, dan tidak kalah pentingnya rencana kita Al-Muhtaram Ustaz Haji Kasih Ahmadan LCMA, dan para mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Fakultas Islam UIN Raden Fatah Palembang. Selamat datang di ruang 4 acara dari sekalian. Serta para ketua masjid, jemaah dan pengurusnya, Masjid Kubra, Masjid Sayyid, Masjid Al-Usman, Masjid Darul Hikmah, Mushola Alamin, dan Mushola Mandatul Adwa di belakang Puskesmas Sundaraya, dan hadirin hadirat rahimahullah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih
diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang kita cintai, panutan sepanjang zaman dan teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung dan penuh hikmah. Melalui peristiwa inilah Rasulullah SAW menerima perintah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban utama dan tema bagi umat Islam. Oleh karena itu, marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat, memperkuat keimanan, serta meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan keuangan sumbangan masyarakat beberapa tempat yang mulia dan sekitarnya. Uang masuk 3.089.000. Uang masuk 3.089.000. Uang keluar untuk beli makanan, beli buah-buahan, kopi, susu dan sebagainya itu berjumlah 3.089.000 juga. Jadi uangnya pas. Dan apa ini dapat dilihat nantinya di Menara Masjid dan kami sampaikan beliau. Dan kami selaku pengurus masjid menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, para donatur dan jemaah sekalian yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menguatkan kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita dan menjadikan kita umat yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda dari pertama yang telah menyampaikan cara sambutan selaku ketua dan pengurus Masjid Al-Madani. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya sekaligus acara inti dari malam hari ini, yaitu penyampaian tausiah atau ceramah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Dr. Kandidat Haji Darsi Ahmad LC MA. Kepada yang terhormat Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa subhanallah alladhi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم:
الشيطان الرجيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Salam takdim yang sangat-sangat kita hormati Bapak Ketua RT 8 yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Lingkungan 4. Salam takdim hadir di tengah kita ini Ibu Lurah Indra yang mulia, namun pada malam hari ini diwakili oleh suami beliau Pak Syarul Fauzi SD, yang kami hormati Pendeta TV Kabak Kesra Kabupaten Ogan Ilir Bapak Hendra. Mohon maaf Pak kalau salah sebut nama. Adik-adik mahasiswa mahasiswi yang datang dari Universitas Negeri Raden Patah yang sedang bertugas KKN atau PKL atau PPL, kira KKN. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penghadir, mohon maaf yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kebesaran dan disanjung oleh Allah setinggi langit, dimuliakan oleh Allah. Terutama yang hadir dalam majelis ini mudah-mudahan mendapatkan langkah kaki kita itu berupa pahala Allah Subhanahu wa taala. Jam 9:06, insya Allah jam 11:06 selesai. Sebab Isra Mi'raj ini panjang gitu. Karena dia dibagi menjadi dua konteks, ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu secara horizontal, sedangkan kalau Mi'raj vertikal, yaitu ke atas, naik. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya tak panjang-panjang dalam mukadimah karena ini materi padat banyak. Berbicara Isra Mi'raj, Bapak Ibu, ini setiap tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, bahwa Rasulullah SAW terjadinya Isra Mi'raj itu pada tahun itu 10 nubuwah. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan Rasulullah SAW dihibur, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 ini. Pertama, tahun itu dalam Sirah Nabawiyah, di dalam sebuah kitab Rahimul Maktum karangan Al-Mubarakfuri, ini penulisnya luar biasa, juara 1 penulis sejarah Islam di dunia, diadakan oleh Liga Arab. Beliau ini penulisnya Al-Mubarakfuri mengarang kitab namanya Rahimul Maktum. Dalam kitab ini dijelaskan oleh beliau sebab utama terjadinya Isra Mi'raj itu karena pada tahun itu ada beberapa kejadian yang luar biasa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama, karena tahun itu beliau ditinggal oleh orang-orang yang terdekat di sisi Nabi, terutama istrinya. Yang meninggal duluan Khadijah binti Khuwailid,
menggambarkan bagaimana Rasul begitu cinta kepada istrinya ini, sehingga selama 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah belum pernah menduakan Khadijah. Padahal Khadijah ini bukan dinikahi dalam kondisi gadis. Khadijah ini janda. Sebelumnya sudah menikah 2 kali dan juga punya anak dari suami yang sebelumnya. Tetapi Rasulullah menetapkan pilihan hati bahwa Khadijah itu istri tersolehah, dan sampai sekelas Aisyah radhiyallahu anha pun sempat cemburu terhadap Khadijah binti Khuwailid di suatu kesempatan. Karena pernah Rasul menghadiri resepsi pernikahan kawan-kawannya Khadijah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka Rasul berangkat, ya biasalah kalau kita kondangan itu Bapak Ibu, bawa amplop, bawa kado. Nah, Rasulullah ini senantiasa memuji bininya yang telah meninggal itu, Khadijah. Disebut-sebut, disanjung-sanjung. Kata Aisyah, masih kau cinta ya dengan betina jadi bangkai? Ngomong itu. Langsung kening Rasulullah SAW itu mengkerut, dan Rasulullah sangat marah kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kau tidak tahu bahwa Khadijah itulah istri yang tak bisa aku lupakan karena perjuangan beliau begitu luar biasa. Apa jasa Khadijah terhadap Rasul? Di saat orang-orang kota Mekah tidak peduli dengan Rasul, tidak mendukung dengan perjuangan Rasul berdakwah, yang tampil duluan menyemangati adalah istri. Jadi Pak, kalau kita begawi di kantor, di ladang, di pasar, kalau lagi gula-gulana ada masalah, Bu, istri yang menenangkan suami. Kalau rugi misalnya, omongan baik Pak, besok mudah-mudahan untung. Jangan malah dijatuhkan. Lagi balik dari pedagang rugi oleh bini, itulah kau. Dalam mengaku-ngaku, ngomong tidak usah lah dagang ikan asin, ikan asin. Macam-macam omongan bini dan mendukung. Ada yang aneh Pak? Ada Pak? Aduh, syukurlah aku terkonfirmasi ya dunia dulu. Ini Khadijah. Yang kedua, Khadijah itu Bapak Ibu, 1/4 kota Mekah itu tanah wakaf Khadijah yang dihibahkan untuk kepentingan umat Islam. Bayangkan. Nama kampung Khadijah itu namanya Misqalah. Kalau Bapak Ibu pernah haji, umroh, yang ngambil hotel yang arah ke Misqalah itu tanah Khadijah, kampung Khadijah itu berapa ratus hektar. Dari Ma'lah, tempat kuburan Khadijah radhiyallahu anha itu, sampai ke Misqalah itu 1/4 kota Mekah itu milik tanah Khadijah. Jadi Khadijah ini orang Bedui atau orang Sawah? Bedui. Makanya Nabi kalah. Selain perangainya bagus, Bedui puluh. Nah, anaknya di bininya sama ini mengadu. Aku galak mengulangi mengadu. Cuman saya Sawahnya yang itu. Hafal Quran 30 juz, Bedui, buah pertama begitu banyak mengadu, tapi lagi yang sekarang seperti jadi baik, luar biasa. Nah ini, ketika turun wahyu saja, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul surah Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 5. Pulang dari Gua Hira sampai ke rumah Rasulullah, kedinginan yang menyelimuti itu Khadijah. Dia bercerita, aku bertemu dengan sosok makhluk yang sangat besar, mengerikan, menakutkan. Sepertinya itu bukan makhluk biasa, kata Nabi Muhammad. Siapa yang beliau temui? Malaikat Jibril, yang pertama kali menjumpai Rasul dalam bentuk rupa yang aslinya, Jibril. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini,
Akhirnya Nabi Muhammad ketemu pula dengan kekasihnya Jibril ini. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Jibril. Luar biasa. Nah, ini istri yang baik ini Bapak Ibu wafat, meninggal dunia. Saya pernah ngomong dengan bini di Godek, kalau kakak yang mati duluan, kau masih hidup, misalnya aku duluan mati, kamu masih hidup, kira-kira kau nak kawin tidak? Laki-laki tidak? Apa jawab dia? Tidak ada orang lagi. Aku nak ngurusi rumah apa yang kamu tinggalkan. Kalau ada anak, ngurusi anak apa ya? Membujangkan dia, kan saya melakikan dia. Itu kata istri itu, luar biasa. Lalu kutanya lagi, bagaimana kalau aku yang duluan uji bini itu? Bagaimana kamu enggak? Langsung jawab, begini dulu. Baca siapa nak ngurus kita ni, bapak-bapak mendapati bini. Mulai bangun tidur itu yang menyiapkan pertokan rumah tangga, persiapan kita dari pagi bangun tidur itu bini semua. Masak. Apa tidur pagi nasi goreng lah siap. Di rayon itu udah. Apa berangkat ke pasar beli kepal. Itu bini kalau beli kue. Dan itu bukan pekerjaan, harusnya pekerjaan kita laki-laki, tetapi istri kita yang menyiapkan itu. Belum menyuci baju, belum menyetrika baju, belum lagi menyiapkan sepatu. Untung banyak supir yang dikembali. Itu bini luar biasa bini. Nah, ini orang yang seperti ini, maka Rasulullah terpukul sekali. Istri yang tersayang ini meninggal dunia. Itu sebab bisa terjadi, Bapak Ibu. Yang kedua, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj terjadi adalah di saat yang bersamaan juga pada tahun yang sama, paman beliau yang bernama Abu Thalib, saudara dari bapaknya Abdullah, ini pun wafat. Padahal Abu Thalib ini benteng pertama yang membela Nabi di tengah-tengah cercaan, hinaan, blokade, semuanya dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tampil Abu Thalib membela. Bahkan Abu Thalib ini disogok dengan duit yang lebih besar. Kata mamang-mamang yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pokoknya Abu Galib. Hati-hati nama Abu ini. Ini mengumpulkan dedekot-dedekot Quraisy ini, kata mereka, ya Abu Thalib, kami rela separuh dari harta yang kami miliki, kami tunjukkan keponakan Muhammad dengan catatan stoplah kau berdakwah, stop dia berdakwah mendakwakan agama Islam ini. Kata Abu Thalib, baik, sampaikan keponakan. Bagaimana Muhammad? Itu tawaran dari orang-orang kafir Quraisy. Kau jadi orang berduit ngejut. Separuh dari kota Mekahnya harta diserahkan kepada kau, dan kau pilih mau gadis manapun kami kawinkan. Itu kata orang kafir Quraisy. Tetapi jawab oleh Rasulullah dengan tegas, katanya, walaupun matahari ditaruh sebelah kanan, bulan ditaruh sebelah kiri untuk meninggalkan agama Islam ini, maha baik, kata Rasulullah. Jadi tetap lanjut mang. Nah, kalau itu aku melok bela kau. Mulai sekarang tidak ada yang bisa main-main dengan keponakanku ini, aku akan membela. Itu Abu Thalib. Mestinya kita sebagai mamang punya keponakan berperilaku seperti Abu Thalib, Bapak-bapak. Kadang kita ini yang menjadi menghalangi kita berprestasi. Ketika keponakan misalnya lulus beasiswa kuliah di UI, biayanya udah dikit, ongkos, ngekos segala macam. Mamang yang bijak seperti Abu Thalib ini ponakan duit berangkat yang tidak diambil sesuai. Tapi mamang seperti Abu Jahal, oh salah ponakan, Jakarta itu mahal dia hidup. Lah banyak dokter, polisi lah yang guru lah banyak di Indonesia. Jadi apa? Kau mantap betul. Ini keponakan Abu Jahal. Ini mamang-mamang seperti Abu Jahal seperti itu, menghalangi keponakan untuk maju. Ini yang pertama.
Nah ini Abu Thalib kata ibu pun wafat. Maka pada tahun itulah dikenal dengan dan sejarah Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Yang paling menyedihkan bukan karena sekedar wafatnya. Kalau hilang keluarga itu kapanpun, jangankan keluarga, roh yang di jasad kita pun kapan kehendak Allah diambil, apa bisa kita nolak dan baca. Tapi yang jadi persoalan adalah mamangnya ini mati dalam keadaan musyrik, tidak sempat masuk agama Islam. Padahal hidup tidak jauh dari rumah Nabi, bahkan serumah. Karena ketika ibunda Aminahnya ibu Rasul itu wafat, berpindah-pindah kehidupan Rasulullah ini, bukan tetap di rumahnya. Bapaknya wafat, ibunya wafat, pindah ke kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diasuh dengan pamannya ini Abu Thalib. Berpindah-pindah. Nah ini kesedihan, sehingga ketika Abu Thalib ingin menghembuskan nafas terakhirnya, sakaratul maut, biasalah Bapak Ibu kalau orang sakaratul maut itu, jenazah itu, calon jenazah itu tentangkan dengan rumah, kemudian kanan kiri depan belakang, kaki depan tengah itu penuh orang-orang keluarga yang mendekati. Apa yang kita ucapkan kalau melihat ada orang mati? Ucapkan, kita talkinkan la ilaha illallah, diterima jenazah, calon jenazah itu sebelah kanan sebelah kiri. Kadang mulutnya itu kuat-kuat mengucap, tapi tidak kuat lagi bisik, terus ditahlilkan, bahkan dibacakan Yasin berkali-kali, sehingga nanti sakaratul mautnya bisa husnul khotimah. Namun Nabi Muhammad itu kalah berperang di saat itu. Dedekot tadi Abu Jahal, Abu Lahab tadi itu di sisi Abu Thalib mengatakan, "Lur, jangan kau ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, kau harus setia tetap dengan agama nenek moyang kita, tetaplah dengan agama moyang-moyang kita dulu, alias agama yang menyembah berhala." Sehingga Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah sangat terpukul sampai-sampai turunlah ayat yang menegur Rasulullah, janganlah engkau terlalu sedih, karena yang memberikan hidayah dan yang menyesatkan orang itu, kata Allah, aku, bukan dirinya. Maka bersyukurlah kita ini Bapak Ibu. Kita ini jauh dari Nabi. Rasulullah lahir tahun 400 sekian Masehi. Kalau mau dihitung secara tahun Hijriah, ini sudah 1447 tahun yang lalu. Dan Abu Thalib itu hidup dengan Nabi, tapi tak sempat menikmati nikmat iman, tak sempat menikmati nikmat Islam. Kita ini jauh dari Nabi, namun beriman dan mendapatkan kesempatan memeluk agama yang benar ini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Makanya para penceramah itu selalu menyebutkan puji syukur atas nikmat iman dan Islam. Bukan sekedar ucapan. Kalau direnungkan secara dalam, orang yang dekat dengan Nabi, keluarganya sendiri, mamangnya dewek, dah masuk Islam. Nah kita ini tinggal menjaga keimanan. Setiap Jumat kita diingatkan oleh khotib senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah peristiwa Isra Mi'raj malam ini yang kita peringati. Bapak Ibu yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebab yang kedua. Banyak sebabnya, 11. Belum materi. Sebab yang ketiga, kenapa Rasulullah diperjalankan, dihibur oleh Allah secara langsung ketika dua orang yang terdekat ini wafat. Rasulullah kebingungan berat. Ini agama orang-orang yang sudah masuk Islam ini mau dibawa kemana? Jumlahnya masih sedikit. Sedangkan mamang-mamangnya yang lain itu tambah hari tambah berani mengusik umat Islam, menyakiti Nabi. Rasulullah pernah masuk Masjidil Haram dari Babus Salam.
Ketika mau itikaf di depan Ka'bah, Abu Jahal itu sambil itikaf Nabi itu diguyuri kotoran unta di kepala sambil itikaf, mamang dewe. Tetapi jangan salah, ternyata Abu Jahal, Abu Lahab ini sebenarnya mereka ini tahu bahwa Allah itu pencipta alam semesta, tahu bahwa keponakan ini adalah seorang Rasul dan Nabi, namun gengsi mengakui keponakan dewe jadi Nabi dan Rasul. Nah ini juga banyak penyakit kita gengsi ini. Kawan sukses mulai iri, bukan bersyukur. Tetangga beli mobil peningkat, tetangga beli kulkas 2 pintu masuk Arroya, opnamu sedih. Nah kebetulan pula yang besok ini yang beli kulkas itu ngomong, aku pai pula katanya baru beli mobil sedan. Langsung lurus, garis jantung lurus, mati. Ini berawal tidak senang atau SMS, susah melihat orang senang, sebaliknya senang juga melihat orang susah. Itu tidak ada di gotong royong ini, maksudnya hati. Di Prancis banyak yang ada. Namun di Barat, di lain ini bagus kalau hati untuk alhamdulillah. Mesti dikit sama baik. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah hijrah, minta suaka keluar dari kota Mekah, berangkatlah ke kota Taif. Saya sudah ke Taif 5 kali Bapak Ibu. Kota yang indah. Kalau membayangkan kota Taif itu, lihatlah Bogor, lihatlah Malang, lihatlah Bandung, atau yang daerah Pedinan Takbon Rabu, pokoknya dingin. Padahal kota Mekah itu panas, lagi musim panas di bulan Juni, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus, itu panasnya sampai 50 derajat Celcius. Di Arab itu Bapak Ibu kalau sudah derajat sampai 50 derajat Celcius, semua kantor tutup. Tidak ada orang yang berpikir keras, bekerja, boleh oleh pemerintah. Karena apa? 50 derajat Celcius bisa memecahkan kota, saking panasnya. Kalau yang pernah musim panas, tahan. Telur itu kalau secara dinoteng, setengah jam, ambil pecahkan makan, saking panas. Nah, di kota Taif berbalik, di kota Mekah panas, di Taif kedinginan. Ini luar biasa. Nah Rasulullah ke sana berangkat bukan dengan mobil bis, bukan dengan mobil BMC buatan Jerman itu. Nah, kalau kami umroh yang VIP itu nyatar mobil BMC muat uang 7 dari Mekah itu 100 kilo ke kota Taif itu ditempuh cuma setengah jam datang. Dan mobil BMC itu 250 meter per jam kecepatannya. Naik bis pun nyaman, sampai jemaah-jemaah agak pembimbing itu tidur. Naik bis 100 kilo, 2 jam datang. Ini Rasul pakai kendaraan onta, paling cepat kuda, 100 kilo, berhari-hari baru sampai ke Taif. Berharap Bupati Taif, Camat Taif, kira-kira Lurah Taif itu, Kades Taif, RT Taif itu galak nerima minta perlindungan karena di kota Mekah tidak aman. Namun apa yang terjadi sebelum Rasulullah tiba, anak-anak orang kota Taif itu punya kesepakatan dengan yang lain-lain sependuduk Taif itu ngambil batu masing-masing, ngambil pada kotoran diambil, kencinglah kamu diwadahi, kira-kira seperti itu. Kalau ada rombongan dari Mekah datang, Muhammad dan rombongannya lempari. Dilempari sepanjang jalan, bahkan Rasulullah itu berdarah, tumit beliau mengucurkan darah di Taif. Nanti ada masjid di situ tempat bersandarnya, sekarang dijadikan masjid kecil, dijadikan tempat sejarah tempat bersandarnya Rasul di sebuah pohon kurma milik Syaibah bin Utbah. Dan dia bersandar di situ orang Nasrani ya, Yahudi.
Hingga Rasulullah menadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa. Apa doa Rasul? Allahumma inni ashku da'fata quwwati wa qillati hawani 'anil nas. Kata Rasul, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu atas segala kelemahan yang kumiliki dan kehinaanku di antara manusia. Kira-kira kata Rasul, kemana lagi? Ila aina? Kemana lagi aku ingin bawa umat ini, Islam ini ke tempat yang jauh katanya. Aku tak tahu siapa mereka ada di jauh sini. Atau ke tempat yang dekat tetapi mereka senantiasa memusuhiku. Kalau memang ini keputusanmu ya Allah, kata Rasulullah, pala ubali, aku tak peduli. Yang penting ini ridho dan maghfirahmu ada, kata Rasul. Itu sudah putus asa berdoa seperti itu. Tapi aku yakin, kata Rasulullah, ampunan dan rahmatmu jauh lebih luas dibandingkan kesalahan-kesalahanku. Ini pengaduan Rasul ketika Rasul dilempari, dimusuhi oleh orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, saat itu Jibril mendengarnya. Jibril datang dan langsung WA malaikat Jabal di WA-nya, dua malaikat di WA-nya. Dia WhatsApp, tolong kau turun ke bumi, temui Nabi Muhammad. Kekasih itu dalam ancaman berat, disiksa. Turunlah malaikat Jabal menghampiri Rasul, wahai Muhammad, katakan, tunjukkan bukit gunung mana yang paling besar di kota Taif ini akan kami angkat. Jadi gunung itu diangkat sama akar-akarnya tinggi-tinggi dan kami bisa lemparkan ke penduduk Taif tanpa ada pun yang tersisa, mati guys. Itu malaikat Jabal marah terhadap perilaku orang-orang kota Taif. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Jangan katanya. Mereka itu tidak mengenal Islam, belum tahu siapa aku katanya. Karena aku itu baru datang ke sini. Kalau mereka itu tahu, pasti mereka beriman. Fa'innahum la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu dengan Islam ini. Ini kata Rasulullah. Dibatalkan. Cukup kalau yang datang malaikat Jabal itu aku. Kira-kira Pak. Telah berdarah-darah, tumit baju putih dan berkayu merah, dapat tawaran malaikat. Nyak-nyakkan begitu. Ambillah seluruh bukit, lemparlah sampai habis. Aku balik ke Mekah. Inilah lembut dan budi pekerti. Makanya Allah pun menyanjung Rasulullah dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Sampai Allah memujinya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sehingga tidak berhasil mendapatkan perlindungan, Rasulullah SAW pulang ke Mekah dalam keadaan buta parah beserta rombongannya. Namun pada hari ini doa Nabi itu diijabah oleh Allah. Seluruh penduduk kota Taif 100% Islam. Doa Nabi itu diijabah. Dan kota Taif menjelma menjadi kota yang punya keuangan yang sehat, kemudian devisa yang banyak, karena mereka memproduksi parfum dunia itu datangnya dari Taif. Sehebat-hebat parfum yang dijual oleh Eropa Barat, itu barang pokoknya, kayunya itu, kayu-kayu parfum itu datangnya dari kota Taif. Penyumbang, pengekspor pertama parfum dunia itu kota Taif. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, apalagi umrohnya dengan aku, ayo umroh dengan aku, tanggal 22 ya berangkat. Itu kami akan dihidangkan cara orang memproduksi parfum. Nonton videonya, dioleskan parfum, ditawari parfum yang asli tanpa campuran. Itu parfum 100% murni. Kalau yang parfum adalah oleh-oleh umroh berkali yang dimana itu sejam lah kali wanginya. Kalau parfum yang ada di kota Taif itu Bapak Ibu, kalau disemprot 12 meter masih ke bawah 12 meter. Nah, belilah parfum itu untuk bujang-bujang. Gak pernah marah ibadah itu, semprot lagi.
atau dipuji oleh jadi sepatu mampu kakak yang pakai. Lah 30 meter berlari masih ke bawah. Hebatnya kota Taif. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bisa ke kota Taif, bisa umroh sambil berjalan ke kota Taif, naik kereta jantung sejam di atas tuh, luar biasa kota Taif. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah 3 sebab utama sehingga Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari sudah jam 9:30 baru nak mulai. Nah, video air kok lensi. Ngajak subuh ini. Pertama kita berbicara tentang Isra-nya dulu. Isra Allah singgung di dalam surah Al-Isra yang dibacakan oleh korek tadi dan tadi. Al-Isra ayat 1. Untuk Mi'rajnya surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Tadi pun dibaca oleh Wildan, tapi sudah dia ngaji tadi itu sentil dan kurang tahu. Ayat yang dibaca tadi kurang. Dia tadi berhenti, summa dana fatadalla, dia berhenti di situ. Padahal masih lanjut. Ba'auha ila 'abdihi ma awha, ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a fatumarunahu ala ma yara. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يشاء ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Itu baru hadis. Mudah-mudahan pakai Wildan tampil lagi full sampai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Baru sempurna makro Mi'rajnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallah. Para mufassir menafsirkan subhanalladzi ay ma'nahu subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih subhanallah, subhanalladzi atau yusabbihu atau sabbaha, dari 114 surah itu banyak ayat-ayat dimulai dengan yusabbihu atau sabbaha. Itu berarti ada informasi penting setelah itu, ada pekerjaan Allah di dalam ayat itu yang tak bisa dikerjakan oleh segenap manusia dan jin. Itulah kunci. Kapan ada ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih, Allah ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang mohon maaf tak bisa digawikan oleh manusia. Itu pertama. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan seorang hambanya bi'abdihi pada malam hari. Pada kalimat ini, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sangat dianjurkan kita membanyak membaca tasbih. Tasbih terpendeknya subhanallah. Panjang dikit subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tahlil. Coba kita baca tasbih sama-sama. Ikuti aku. Kita pakai lagu apa Wildan? Lagu Hijaz. Nah, ini kata kori. Subhanallah 1, 2, 3. Subhanallah. Walhamdulillah. 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 Walhamdulillah.
balo kori kita berbicara kalau minta kalau kenahawan pakam pulau. Nah, satu tasbih itu Bapak Ibu, kita sama saja menanam sebuah pohon di surga Allah. Apalagi di bulan Rajab ini memang kita dianjurkan untuk banyak nanam. Karena syahrul Rajab syahrul zar'i, bulannya menanam amal kebaikan di bulan Rajab. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyuz zar'i, bulannya menyiram tanaman yang kita tanam pada bulan ini. Ini sudah tanggal 27 Bapak Ibu, 3 hari lagi habis bulan Rajab. Tak datang lagi kecuali umur panjang, tahun depan baru terasa Rajab lagi. Maka bila kita ini yang sudah menyia-nyiakan waktu di bulan Rajab, seharusnya di bulan Rajab ini Bapak Ibu banyak baca tasbih, banyak bersolawat, melatih diri baca Quran setiap sholat, puasa Senin dan Kamis, itu yang mesti kita upayakan. Namun apalah daya, di antara kita ini ada yang melakukannya, ada yang separuh, jadilah yang penting ada yang nanam. Jangan ada nanam sama sekali. Karena bulan depan kita cuma nyiram saja. Yang ada misalnya sehari saya 1 juz baca, bulan Sya'ban buat 2 juz. Nanti bulan Ramadan sehari baca 3 juz, sehingga 10 hari khotam. Selama Ramadan 3 kali khotam. Itu maksud bulan haram di bulan Rajab ini Bapak Ibu. Saya jangan sampai melebar, kembali kepada ayat tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi Nabi itu pasif, tidak aktif dalam perjalanan ini, karena kita diundang, beliau itu diundang, diajak, diperjalankan, digerakkan, bukan beliau yang bergerak. Ketika Rasulullah tertidur di kamar Ummul Hani, tempat maulid Nabi yang sekarang jadi perpustakaan kota Mekah, di sebelah Gaza itu, di depan pintu Babu Salam itu ada perpustakaan, itu maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Disitulah bibi beliau itu tidur di rumah bibinya Ummul Hani. Tidur, bangun, datanglah Jibril, hinggap di sayap rumah, di atap rumah, tanpa ada seorang pun yang tahu penghuni rumah bahwa Jibril itu datang. Masuk ke rumah, menarik tangan Rasul sehingga Rasulullah terjaga dari tidur, diajaklah ke Ka'bah, ke dekat sumur Zam-Zam. Karena sumur Zam-Zam itu selurusan dengan Hajar Aswad. Letaknya sekitar 60 meter dari pintu Ka'bah. Diajak ke situ malam-malam, 1/4 malam, berarti jam 1 malam Bapak Ibu. Saat orang terlelap, Nabi dibangunkan oleh Jibril, diajak ke situ. Dalam riwayat Bapak Ibu, Nabi itu keluar rumah, ini gelas ada airnya, tersenggol oleh Nabi, tumpah gelas ini, tumpah, ada sisa tetes. Apa kaitannya? Ketika Nabi pulang, air yang tumpah tadi masih netes. Padahal Nabi berangkat ke Palestina, berangkat ke Sidratul Muntaha itu, air tadi masih netes. Berarti perjalanan Nabi itu singkat, cepat, padat malam itu, sehingga tak sampai subuh lah kali. Nah, sampai di Ka'bah ada 2 sejarah yang kami baca. Pertama, Rasul itu ketika berusia 5-6 tahun di rumah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah, karena yang mengasuh menyusui beliau Halimah itu umur 5-6 tahun itu dibedah, dioperasi dada itu oleh Jibril. Jantungnya dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua dikatakan ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, disitulah jantung Rasul, hati Rasul itu dicuci dengan air Zam-Zam. Makanya jangan tidak nyetok air Zam-Zam Bapak Ibu kalau mau pergi umroh itu inti. Zam-Zam itu obat. Bahkan orang minum air Zam-Zam pun dihitung sunnah Rasul. Apa yang kita baca itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku memohon melalui air Zam-Zam ini, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak,
sehatkan segala penyakitmu. Itu mengajarkan Nabi saja diobati, dibersihkan penyakit hati Rasulullah. Kalau misalnya ada penyakit, dibersihkan oleh Jibril, dioperasi, dicuci saja, dibalut lagi, baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Sebelum itu ke Aqsa dulu. Jadi perjalanan suci itu siapapun yang dari rumah tadi sudah maghrib, sudah isya tadi ke sini, sesungguhnya kita ini sudah membelah dada. Dada kita itu sudah dibersihkan. Nawaitunya ke Masjid Al-Madani ini mendengarkan ceramah Ustaz. Betul lah Bapak Ibu? Sebab kalau dia terpaksa, lalu ibu dia sengaja ngomong, lari balik ya. Ini menunjukkan hati Bapak itu sudah dioperasi. Sebelum itu, cuma minumnya bukan jam-jam di rumah tadi. Aqua Eka namanya. Ada irahat. Itu sebenarnya itu makna yang sesungguhnya seperti ini. Jadi kalau kita mau nawaitunya untuk ibadah kepada Allah, mari bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati. Nah Bapak Ibu, jadi kalau yang dihadiri tidak senang dengan aku, itu belum dioperasi. Hati itu segera balik, dioperasi dulu. Nah ini abdi. Nah kalimat abdun, abdi itu kenapa ayat ini tidak langsung secara tekstual subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak dengan abdi. Sesungguhnya kalimat abdun itu adalah panggilan kehormatan bagi semua orang di hadapan Allah. Bayangkan